Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi wabarakatuh. dengan kami di tim RPJ. Sore hari ini sebenarnya kita nggak ada buat helping atau edukasi. Kita cuma Ngopi-ngopi santai ya, Bro. kita santai-santai aja di sini. Sekaligus kita juga kedatangan Tamu. teman kita yang tempo hari ikut helping 2 kali ya sama kita ya. Iya. Ikut Waktu helping itu 2 kali dan dia tertarik untuk bergabung, jadi tertarik untuk nanya-nanyakan soal ular. tentang ular. Maka dari itu Bang Dindi ini sore ini kesini dan kita sengaja bikin video sekaligus menunjukkan ke Bang Dindi bahwa kita punya 3 jenis ular hijau yang berbeda jenis dan berbeda Karakter. karakter dan berbeda bahayanya gitu kan, bisa Itu ada nilai positif yang saya dapat. Jadi untuk pembelajaran saya juga gitu kan. Kalau sebenarnya nangkap ular itu nggak bisa sembarangan ya Bang Yunus ya. Itu harus ada safety yang benar-benar mengerti ular. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen herping, nyobain nangkap ular, bisa langsung hubungi aja orang-orang yang benar-benar berpengalaman ya tentang ular. Oke, untuk yang pertama nih Bang Jim, itu saya ngeliat ular hijau itu ya. Itu ular apa ya? Kalau yang itu yang tempo hari kita dapetin yang sempat saya jelasin itu kan, itu adalah ular Bonyosoma atau ular baji. Ular bajing ya. Iya, jenis ular pohon, ular hijau dan di bututnya yang berwarna agak abu-abu gitu, silver gitu ya. Iya. Untuk panjangnya sendiri bisa sampai berapa meter? Bisa sampai hampir 2 meter. Sampai 2 meter ya. Bisa Boleh diambil silakan. Ngomong-ngomong, nggak sibuk hari ini Bang? Alhamdulillah lagi nggak sibuk ya, makanya saya nyempetin ke sini pengen ya sekitar ngopi santai ya. Jadi daripada di rumah tegang mulu ya. Lu tegang. Hidup mah bawa santai aja. Dan untuk kritik komen di YouTube kita ambil sisi positifnya karena emang di 2 video kita ini ada yang mengkritik, ada yang Ada yang mengkritik komentar ya. Kritiknya itu bukan kritik tentang kita tapi tentang salah satu teman kita ini ya. Gua lagi. Karena Tapi emang kita Kalau bawa boleh tahu santai aja, kritikannya Bro. apa ya? untuk kritikannya itu katanya dia di kamera itu tidak ada Komunikasi. komunikasi sama sekali. Berbicara. Mungkin itu pelecut buat dia kan. Ini kan yang kritik belum tahu kalau sebenarnya tuh dia bisu. Bisu. Oke, bisa dijelasin teman-teman. Kalau untuk ular ini adalah ular baji atau Ular ular baji. Bonyosoma. Oh, Jadi dia panjang maksimalnya bisa 20 meter dan dia kalau merasa terancam ingin menyerang dia suka memenggarkan bagian leher. bisa. Ular ini jenis termasuk ular yang nggak berbisa Bang. Tuh. Ya. Kayak gitu dia. Lihat. Ini Itu belum berapa? masih menyerang. Ular ini lebih aktif pada siang hari Bang. Oh, siang hari ya. Lebih aktif pada siang hari. Makanan utamanya itu kayak batang pohon, Kandal. ada mungkin buru-buru kecil. Bang, Tapi hari ini udah dikasih makan. udah. Hari ini Udah ya. Dia tuh di sini tuh ada jadwalnya Bang kalau buat kasih makan. Ada jadwal. Kita dibikin tiket, 1 tiket buat bersih kandang, 2 buat kasih makan ular. Jadi ada tugas masing-masing ya. kita nggak perlu lah yang namanya kali. Kesadaran masing-masing ya. Oh, kalau begitu berarti yang bagus gitu. Jadi udah ada tugasnya masing-masing. Dan ini kita bisa bedain juga sama ular ini adalah ular brasina atau ular kucing. Ular pucuk. Dibilang juga kayaknya seperti janur juga ya. Berbahaya bang. Kalau ini tidak efek gigitan dari ular ini sendiri cuma gatal di bagian area yang terkena gigitan ya Bang. Makanya gatal itu apa berjamur atau? Enggak berjamur. Enggak ya. Cuman Ini bagian gatal aja bentol. Ular brasina ini ada 2 jenis. Satu, ini kan termasuknya kayak ular janur, di sini kuning. Iya. Ada lagi yang corak kayak gini deh, Mek. Agak pucuk hijau-hijauan deh. Hijau, dia nggak ada kuning. Beda dengan bedanya pala di tuh. kepala. Beda pala. Struktur badan lebih hijau.
Dan di ujung buntut pun antara gonyosoma dan pucuk Iya. itu sangat berbeda. Kalau pucuk itu hijaunya itu hijau sampai ujung buntut. Oh, sampai ujung ya. Iya. Tapi kalau gonyosoma hijaunya itu nggak sampai ujung buntut, dan di ujung buntutnya itu Ada pertengahan garis kuning lalu silver. silver seperti ini atau enggak abu-abu. Nah, ada. Ya kalau itulah Oh, garis kuning. Iya, garis kuning. Dan kita Menunjuk seluruh badan ya. Nah, itu ular apa, Bang Dim? nah, yang ini ya kita mau ngejelasin Oh, boleh. ular yang lumayan bilang kayak venom. ente di rumah ente suka banyak ular. Kalau untuk ular sendiri itu jarang ya, paling pernah sekali kemasukan gitu kan. Cuma habis itu udah ada lagi. Mungkin di daerah sini banyak ya Masih banyak kalau daerah sini. yang sering masukkan ular. Nah, untuk ular ini sendiri tadi kan high venom ya. Naik venom High venom itu artinya berarti berbisa tinggi. berbisa tinggi. Nah, Palanya bisa Bang ini. dijelasin Bang Dimas sedikit tentang ular ini? Bang Indin, Ini palanya hilang. ada ular fiber, keluarga fiber, dan ini adalah ular hijau ekor merah atau yang biasa disebut bangka laut. Kenapa dia disebut ular ini? Iya. Ini berbisa dan itu tidak berbisa. Ini perbedaannya ya, perbedaannya mencoloknya. Nah, ya. Menurut saya itu dari bentuk kepala. Oh, dari bentuk pun kepala beda, ya? iya. Bisa direndengkan juga. Kalau gonyosoma lebih berbentuk seperti ini. Kalau dia agak segitiga seperti ini. Coba Dan dari- kan bisa dilihat sejajarkan di cekok kan, biar saya bisa ngelihat perbedaan kepala dari Beda bang. beda ya. Kalau ente mau bedain kayak bangka laut nih sama gonyosoma dan ular pucuk, Iya. dia beda dari kepala. Kalau dia segitiga, cuman agak muncung. Agak muncul ya. Kalau dia segitiga, begitu. Iya. Tumpul. Kalau dia panjang. Dan yang kedua ciri-ciri perbedaannya juga yaitu dari ujung Buntut. buntut. Di buntut. Oh, yang kalau tadi itu kan silver ya. Dan Kalau ini merah ya. Ini yang biasa disebut bangka laut, itu di ujung buntutnya berwarna merah seperti ini. Untuk efek gigitan dari bisanya sendiri apa tuh? Kalau untuk orang dewasa itu kematian ya apa ya, resiko kematiannya itu sebenarnya tipis kalau Iya. terkena gigitan ular ini. Tapi kalau untuk anak yang mungkin umur terkena Iya. gigitan ini karena memang ion juga Kurang. atau gimana mungkin berakibat fatal. Tapi yang udah terkena gigitan ini berakibat Pembusukan. pembusukan. Oh, pembusukan, jadi penggumpalan darah mungkin. Pembusukan dan akhirnya di area yang digigit itu busuk dan agak kehitam-hitaman seperti itu. Iya. Amputasi Kayak, dini. Kalau untuk itu kalau penanganannya benar nggak sampai amputasi. Kalau penanganan pertama terkena gigitannya itu benar ya insya Allah nggak akan sampai berat. Untuk cara penanganan yang benar itu seperti apa, Bang Dimas? Yang saya tahu ya, ini saya pun jujur masih pemula ya. Iya. Yang saya tahu untuk terkena gigitan ular di jalan atau di mana gitu ya, tempat yang kita mungkin pernah singgahi, terus kita tiba-tiba terkena gigitan ular. Pertama kita harus tahu jenis ular itu apa. Kalau mungkin untuk awam mungkin ya, jangan satu-satunya itu di mobil penanganan pertamanya itu di pen atau di gift. Oh, digigit. Biasanya kalau kena gigitan di tangan ini, Iya. otomatis tangan ini tidak boleh banyak gerak kalau ini. Oh, berarti harus ditahan nih, Iya, sorry ya. ditahan ini. Ini harus tertahan dan supaya tidak banyak Bergerak. tidak banyak bergerak, dan otomatis si bisa akan lambat untuk menyerang proses yang lain, untuk tubuh-tubuh yang lain akan lambat. Itu misal tangan diginiin misalnya. Tangan ini kan yang digigit nih. Telapak tangan itu nggak akan menyebar meskipun tangan gini. Kalau untuk tangan di ini itu durasinya mungkin tertahannya agak lama, tapi Tertahan agak lama. bukan berarti tidak akan nyebar. Kalau emang pada kita cuma penanganannya cuma untuk digigit doang, udah nggak usah dibawa ke rumah sakit, itu sama aja bohong. Cuman ini pertolongan pertama dan penanganan pertamanya itu di pen, dan langsung memang pertolongan intinya itu ke rumah Iya. sakit gitu bang. Selain ular ini ada apa lagi kan?
Kalau ini yang lagi itu ini adalah Boiga dendrophila atau ular cincin emas bang. Oh, cincin Itu emas. termasuk golongan ular yang berbisa menengah. Oh, berbisa menengah. Berbisa menengah. Dan Berarti efektivitas dari ular ini ular yang ada di Bang Dimas ini yang lebih berbahaya ini ya. ini yang paling berbahaya. Yang kemarin ada saya aja. Kemarin Naja. sempat ada Naja, cuman kita rilis ke tempat yang lebih aman. Naja itu ular apa? Kobra. Oh, Kobra Jawa. Kobra. Warna hitam. Sebenarnya ini niat kita ini mau kita rilis bang, Oh, di mau kita rilis, cuma dalam keadaan dia seperti ini, mungkin dalam keadaan dia tidak terlalu fit, bisa dilihat lemesnya ya. mungkin ada sebab gitu kenapa dia bisa lemas. Ya ini kalau untuk dugaan sementara ya, ini gagal shedding atau dehidrasi bang. Oh, dehidrasi ya. Karena emang kita juga dapat hibahan ya, Iya. itu dari owner pertamanya itu memang dihibahin ke sini dalam keadaan seperti ini. Tapi ini udah mendingan, kulitnya juga udah mulai hijau. Bersih. Nah, tadi awal tuh kulitnya seperti ini bang warnanya. Ini yang ini. Mengelupas ya. Iya, mengelupas. Kita bantu setting, akhirnya setting kandangannya juga kita ganti lagi. Lalu awal masuk ke sini pasir bang, Oh, pasir ya. pasir. Emang ular ini hidup di pasir atau gimana? Ini ular pohon bang. Ular pohon Iya. kenapa ada pasir? Ya mungkin kurang tahu lah itu. Oh, settingannya ya kan. Mungkin emang kepercayaan dia. Iya. Mungkin menurut dia bagus ya kan. Oh, iya. Pasirin. Mungkin biar kelihatan indah tapi, Iya, tapi menyakitkan dari ular ini ya. Kalau ular pasir itu namanya undur-undur bang. Oh, Iya. apa itu bang undur-undur bang? Mundur yang jalannya maju. Jalannya maju. Mundur. Oh iya saya mau nanya nih Bang Didi, pesan pertama pas ikut herping sama anak-anak Kedua, RPG ya? dan satu lagi yang dua itu abang-abang dari Pasarean, gimana kesan pertamanya? Untuk kesan pertama sih di herping kalau sore hari ya waktu itu kan tepatnya sore hari itu mungkin sedikit gugup juga soalnya kan bertemu langsung dengan ular ya di alam liar dan lebih menegangkan lagi itu pas malam Bang Dim. Pas malam hari? Iya, yang pas herping malam-malam soalnya kan saya baru banget terjun ke belantara kayak gitu malam-malam itu rasanya takut ada ular matuk gitu kan dari atas pohon gitu kan ya makanya gitu kan apa harus pakai helm atau enggak Bisa ketemu langsung kayak ular di malam hari ular. Kita lagi jalan dipatok ular. Banyak tuh orang ngomong ente mungkin ente bawa halusinasi tentang Masukin aja, Ben. omongan warga gitu ya tentang Masukin. apa ular pucuk matoknya ubun-ubun gitu ya. Pernah denger kan ente? ya pernah dengar Ya. Cuman kalau itu dia sendiri aja saya taruh kepala nggak matok ubun-ubun. Mitos. Itu mitos. jadi dari dibalik cerita itu intinya apa ya kok bisa ada pepatah kalau ular Intinya gini bang, intinya anak-anak kecil gak boleh main ke kebun. oh itu buat Intinya, anak kecil ya Iya. Intinya. Oh, jadi bener kan? berarti kita salah filosofi aja berarti kan salah filosofi tentang bahwa kalau ular apa tadi Ya mungkin gini juga ada dugaan lain, ular yang dari apa turun temurun cerita yang Iya. katanya ular hijau matok ubun-ubun. Hmm. Mungkin ada salah satu pengalaman mungkin dari Iya. pendahulu kita yang mungkin secara tidak sengaja kejatuhan ular pas atas kepala itu mungkin bisa terjadi dan itu cerita-cerita itu makin panjang dan akhirnya sampai sekarang gitu. Iya. Tapi pada dasarnya ular pucuk sendiri setahu saya ya nggak bacok ubun-ubun Bang. Apapun ya kalau emang dia merasa terancam bisa tangan dibacok, dia nggak mesti ubun-ubun. Kalau dia ada yang di bawah kita provokasi otomatis dia merasa terancam terus harus dia terbang ke ubun-ubun kan enggak. Iya. Apapun yang ada di depan dia dipatok. Paling dia ngegigit kuku ya. Gitu Bu. Iya. Paling Kayak gitu gitu Tahu aja. tahu saya juga. Yang ini di Gitu Bu. Coba bisa di lihat lagi Bang. Mana tuh bang? Yang Boiga. Ya yang ular cincin itu katanya. Cincin mas. Boiga dendrophila. Dia berbisa Menengah. menengah. Cuman belum ada kasusnya untuk kematian. Oh, belum ada kasus ya. Dari efek gigitan Mohon ini sekalian. apa? Itu bisa ini bisa. ya jadi ular ini yang sering kena fitnah Bang antara ular elang dan uling.
perbedaan dia dan weling elang Iya. dari corak. Oh dari Elang corak ya, coraknya weling, beda. weling coraknya kuning dan hitam dan lebih dominan warna hitam. Cuman bisa dibedain dari kepala. Oh dari kepala ya. Iya. Kepala juga lebih terang juga kan. Hitamnya itu di Ular boiga ini sendiri makanan utamanya itu kayak burung, oh, burung yang Katak. gede apa yang kecil? kecil, Oh yang kecil ya. katak, atau dia juga termasuk ular jenisnya kanibal, Bang. Maksudnya makan ular lagi? Makan ular, karena emang Apa sebelumnya Selama di saya. pernah dicoba atau pernah gimana? dicoba itu 2 kali, Bang. Dengan ular apa? Tiga kali ya. 3 kali. Ular 3 apa kali. itu? Kemarin saya masukin ke kadut. Iya. Belum lama langsung dimakan. Oh langsung dimakan ya, mungkin lapar. Bukan lapar, emang dia karakternya emang Dia ngeliat ular lain gitu. dia tuh apa kanibal, Oh kanibal. makan sama ular. Dia bisa jadi, saya juga ada nih ular Dendrophila, saya satuin bisa jadi dimakan. Berukuran kecil. Jenis ular apa itu? Berukuran kecil, cuman Oh yang dia berukuran kecil ya. kayak kemarin aja kan ular siput ya, terus ular kadut jadi Kadut mana segini? Kadut segitu, Bang. Segini. Ini pun kalau kita satuin juga Water tiger. makan. Oh water tiger ya. Macan air. Tapi kira-kira ente berminat untuk bermain ular juga atau Enggak, Kita kalau taruh lagi aja. saya sebenarnya waktu sejak pertama ketemu Bang Dimas juga udah pernah bilang kalau saya hanya sekedar ingin mengetahui dan sharing ilmu Oh, iya. gitu kan tentang ular. Tapi- Jadi ingin mengetahui jenis-jenis ular yang berbahaya dan tidak, gitu kan. tapi ente juga suka gitu hobi sama ular reptil gitu. Untuk reptil sendiri ya emang saya pengen terjun juga ya ke ular, cuman karena saya belum mengetahui jenis yang berbahaya dan tidak, makanya saya belum pengen lebih paham gitu kan ya. Dan ini juga saya kenalin, ini juga ular yang kayak gitu kita dapat Waktu pertama kali yang kita yang ikut nanti ikut airping pertama. Oh hairpin yang pertama di belakang itu ya, Ini adalah yang ular water tiger, diamnya di air, water tiger atau macan air. Ini yang bentuknya kayak macan, yang mirip banget kayak macan. betul warnanya. Lebih totalnya kan kayak di sini nih, kayak di sini nih total dia. Iya. Kalau dia di sini lebih total bulat-bulat. Oh bulat-bulat ya. Ininya kulitnya coklat. Oh coklat. Kalau boiga mau kelihatan. Kalau ini cenderung total semua ya. Apa Untuk yang Mas Rangga sendiri tergabung di tim RPG ini sudah berapa lama? Saya dari awalnya terbangun juga saya udah sebutkan diri Oh sudah. dari harping ke luar daerah. Hmm. Saya Oh ikut juga ya. dulu sampai cuci kerja berapa hari ya? 3 hari nih Mas. 3 hari cuci kerja. sampai dam. Ular. Oh enggak deh. Karena emang dari dulu tuh saya orangnya resep berpetualangan. Tetap itu Suka. Oh suka ya. Suka berpetualangan. Oh suka bertualang. Jadi mengenal lingkungan. Saya lebih suka ketimbang saya ibaratnya nongkrong di mall kayak Oh, main di iya. kafe. Saya lebih suka bergabung dengan alam. Lebih dekat. Lebih dekat dengan alam ya, bagus juga sih kalau kayak gitu. Jadi istilahnya kalau Karena kita di banyak dalam pengalaman. perkuliahan itu mahasiswa pencinta alam ya. Gitu. Nah, emang sih kita tergabung di RPG ini ya dari awalnya ya. Hanya pertama itu hobi. Oh sekedar hobi. Pertama emang saya juga tidak terlalu yang namanya apa ya, bukan menyukai tapi cuek Oh cuek ke ular. Saya lagi itu lebih cenderung dekat sama mamalia Oh mamalia. dibanding reptil, Wah, kucing musang pandan, Iya. wah. otter, dan juga musang biul. Itu pernah saya piara, pernah saya ada di rumah gitu. Iya. Bahkan dulu saya pernah ngurusin musang panda. Itu saya boleh nemu dapat Iya. pas saya mancing di lingkungan pokoknya persawahan deh. Itu kayaknya bekas ditembak pahanya. Dia nggak bisa gerak. Dalam, ya aku karungin, taruh di rumah, dikasih makan. Akhirnya gemuk dia, akhirnya jinak sama saya sendiri gitu. Oh jinak. Iya. Sampai sekarang masih ada? Sekarang udah saya rilis lagi, saya kaki udah Sudah sembuh ya.
Emang misalnya kita pengen menyelamatin hewan, bagusnya seperti itu ya. Jadi langsung kita kembalikan lagi ke alamnya. Nah, jadi saya yang pengen banyak pertanyaan nih. Jadi untuk tim ini, tim dari tim RPG ini sebenarnya terbentuknya itu kapan? Beberapa bulan yang lalu lah ya, intinya tahun-tahun ini. Oh, tahun ini juga ya. Tapi Berarti dulu itu ini gini mas, kalau dulu itu namanya bukan tim RPG. Kalau dulu sebelum kita berkecimplungan di edukasi tentang ular di YouTube. Kalau dulu tuh apa nih? Satwa liar ya. Satwa liar, kita masuk ke satwa liar Masuknya awalnya. ke satwa liar. Pertama-tama kita ikut komunitas reptil itu ke satwa liar. Satwa liar pun bukan yang terkenal gitu, Oh, maksudnya iya. cuma kelompok-kelompokan doang. Dan masuklah kita oh ya. untuk menyetujui bikin ini yang namanya reptil bojong gede Oh, reptil atau bojong gede. Karena- RBG. Oh, RBG itu RBG. artinya reptil bojong gede ya. Saya juga nggak langsung harus misalnya kayak ini, saya juga harus belajar dulu dari awal. Kan kita belajar dulu ya, Dim. Baru udah memahami, baru saya Sedikit bikin memahami. organisasi tentang tim RPG. Jadi sebelum terbentuknya tim ini, jadi sering belajar juga ya, masih sering belajar. Dulu bukunya ada, Oh, bukunya. sampai sekarang juga ada di buku. Oh, ada ya, buku tentang ular Buku itu tentang ya. ular. Buku tentang ular. Sebenarnya sih kalau untuk saya pribadi untuk mendalami pelestarian hewan, mau mamalia mau reptil, itu sebenarnya menembus kesalahan saya. Jujur, itu nembus kesalahan saya karena di masa lalu itu saya bisa dibilang pernah bergabung dengan kelompok pemburu Oh, kelompok pemburu. seperti biawak, perang salvator dan mamalia seperti buak, musang pandan. Itu dulu saya sering ikut pemburu kayak gitu. Itu diburunya itu ditembak atau? Itu kita bawa anjing. Dia udah Bawa anjing terlatih. pemburu. Anjingnya itu udah dilatih. Nah, maka dari itu terakhir saya ikut pemburu itu waktu saat itu bukan kemauan saya. Itu bukan kemauan saya cuma ikut-ikutan, tapi saya untuk membunuh enggak. Iya. Nah, pas dia berantem dengan anjing, saya melihat si musang pandan ini katanya berantakan bang mas. Hancur. Nah, di situ saya mulai sadar. Di situ saya mulai maksudnya ngenes gitu ya kan. Kata saya, dia juga pengen hidup gitu kan. Iya. Dia juga pengen hidup. Apa salahnya sih kita? Maksudnya gini, kita sebagai manusia janganlah serakah alam. Iya, betul. Kita udah punya porsinya masing-masing di kehidupan ini. Hewan pun berhak untuk hidup, Iya. kan? Tanpa terkecuali ya. Dan di situ mungkin saya mulai berpikir dan saya mutusin untuk keluar dan berhenti untuk ikut berburu seperti itu. Iya. Dan saya pribadi, saya belum masuk ke RPG ini, saya pribadi. Dan di rumah saya coba untuk melihara musang. Oh, pelihara musang. Saya coba untuk melihara musang dari kecil, saya pelihara dan sampai gede. Nah itu menurut saya mulai namanya gimana ya, jangan pun untuk jadi pemburu gitu. Iya. Malah justru saya berbaliknya itu Menyayangi binatang. iya, jadi saya merasa dia itu seperti keluarga buat kita ya. Apalagi waktu musang biul saya mati, musang biul saya mati, itu ya mungkin merasa kehilangan. Dan pada akhirnya Ini juga berarti ya dia. saya vakum dari mamalia, dan di situ pertama saya nemuin ular di dalam rumah saya. Oh, jadi Mas Dimas ini bertemu ular itu pertama kali di rumah ya? Bukan bertemu, pertama kali berhadapan dengan ular itu di rumah saya sendiri. Berhadapan. Iya, Berhadapan. langsung dengan ular itu di rumah saya sendiri. Jadi dia masuk, dia kontak langsung dengan ini di rumah saya sendiri, dan itu ada di dapur. Dan di situ seminggu itu waktu kejadian itu, kasus yang ular banyak berkeliaran ke dalam Iya. rumah itu seminggu hampir 2 kali saya Oh, udah 2 kali ya? nemuin ya hampir, iya udah 2 kali, bukan hampir lagi, emang 2 kali. 2 kali Itu ya? yang masuk itu beling dua-duanya, Oh, ini. beling. Dan emang di situ saya mulai paham. Bahasa lakinya tuh pengaruh cantik. Iya. Dan di situ saya nggak paham ya, di situ saya nggak paham tentang ular. Dan makanya itu saya mutusin buat bergabung buat mendalami ular, dan biar saya bisa yang namanya mencegah lah bila ular itu masuk ke dalam rumah seperti apa. Dan akhirnya saya tertarik, dan sampai sekarang akhirnya
peliharaan saya berubah. Iya. Jadi reptil, ular Iya. lagi. Bang Dimas, ini yang saya pengen pertanyakan lagi ya. Pada saat Bang Dimas berhadapan langsung dengan ular pertama kali di rumah, itu apa sih yang Mas Dimas lakukan? Kalau untuk itu spontan ya itu saya. Itu saya belum paham banget tentang penanganan rescuenya menurut. Iya. Itu saya spontan, itu saya ada sapu Oh, sapu. dan juga ada spen atau pengki Oh, kalau pengki ya. bahasa. Nah ular itu mungkin kan si weling patah-patah gerakan dia cenderung nutupin nyembunyiin kepalanya itu di balik tubuh dia. Oh, jadi Iya. ini ya. Dan pada dari itu Iya. saya agak sapu dikit, saya udah masuk di dalam dustpan, di Indian dustpan, dan saya tekan itu kan saya bunuh. Terus saya lepas, pas pegang kepalanya itu saya lepas, saya rilis ke kali yang lebih jauh. Itu nggak saya bunuh, itu awal saya bertemu ular. Itu memberanikan diri ya. Berani diri, Bang. Iya. Karena emang saya pas semenjak keluar dari pemburu itu saya memutuskan untuk stop untuk memburu binatang. Ini ya. Ini Facebook Reptil Bojonggede, Instagram Dim RBG, channel YouTube kita Dim RBG. Oh, di RBG ya untuk channel YouTube-nya. Oke, baik, terima kasih sekian. Oke, baik Bang Dimas, terima kasih untuk kopi santainya ya. Oke guys, kita tutup video Kapan-kapan hari kemari ini. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.